warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika tentang relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama menjelaskan pengertian relasi. Yang kedua mengetahui cara menyatakan suatu relasi. Kita belajar dulu tentang pengertian relasi. Relasi itu apa sih? Relasi dalam matematika diartikan sebagai hubungan antara dua himpunan yang berbeda. Ini pengertian relasi dalam matematika ya. Relasi dalam matematika diartikan sebagai hubungan antara dua himpunan yang berbeda ya. Kalian sudah belajar himpunan di kelas 1 ya. Insya Allah kita akan belajar kembali hubungan dari dua himpunan tersebut ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu cara menyatakan suatu relasi. Cara menyatakan suatu relasi itu ada 3. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung belajar dengan contoh soal ya. Risa, Santi, Adib, dan Bara membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Dan Bara membeli buku pertanian. Yang ditanyakan, tentukan relasi dari dua himpunan. Yang kedua, sajikan relasi tersebut dalam diagram panah himpunan
pasangan berurutan dan diagram kartesius. Ya, ini contoh soalnya. Contoh soal yang akan kita kerjakan ya. Kita kerjakan dulu pertanyaan yang pertama, tentukan relasi dari dua himpunan tersebut. Di sini kan berarti ada dua himpunan, yaitu namanya dan buku yang dibelinya. Nah, jadi relasi yang mungkin dari dua himpunan itu adalah buku yang dibeli. Penyelesaiannya, kita selesaikan permasalahan yang tadi. Dijawab pertanyaan yang kedua, relasi dari dua himpunan, yaitu buku yang dibeli. Kemudian menyajikan relasi dalam tiga tadi ya. Dalam yang pertama itu dengan diagram panah. Untuk himpunan A, himpunan A-nya tadi nama-namanya ya. Risa, Santi, Adib, dan Bara. Himpunan B-nya, bukunya ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Kita buat diagram panah. Diagram panahnya tadi, dari pernyataan yang tadi, Risa membeli buku novel. Tinggal kalian tarik garis, kemudian jangan lupa kasih tanda panah karena namanya diagram panah. Kemudian Santi pun membeli novel, sama ya, kasih tanda panah. Adib membeli dua buku, buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Oke, ini penyajian relasi dalam diagram panah ya. Kita sajikan relasi dalam dua yang lainnya. Sekarang kita sajikan relasi dua himpunan tersebut dalam pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Menyajikan relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Yang pertama harus kalian tulis kurung seperti ini, kemudian kurung biasa. Tadi dalam contohnya ada Risa ya. Risa membeli buku novel. Jadi Risa novel. Kemudian kurung tutup koma. Yang kedua Santi. Santi membeli novel. Tulis lagi novel. Kemudian kurung tutup.
Kemudian ada Adib. Adib membeli buku komputer. Jangan lupa dikasih kurung tutup lagi. Kemudian Adib juga membeli buku kesehatan. Dan yang terakhir, Bara membeli buku pertanian. Oke, dan terakhir ketika sudah selesai kasih kurung. Ya, nah ini penyajian relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Yang terakhir, menyajikan relasi dalam diagram kartesius. Nah, sebelum belajar tentang relasi dan fungsi, kalian sudah belajar diagram kartesius ya. Jadi pasti ini mudah untuk kalian mengerti. Kita kasih dulu dua sumbu X dan sumbu Y. Yang di sininya bukunya ya. Atau kita langsung tulis saja. Yang pertama ada novel. Yang kedua buku. Buku komputer. Yang ketiga ada buku kesehatan. Yang keempat ada buku pertanian. Kemudian di bawahnya kita tulis namanya. Ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Risa membeli novel. Di sini ya. Kemudian Santi juga membeli novel. Adib membeli buku komputer. Dan juga buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Ya, harusnya kalau supaya lebih bagus diagram kartesiusnya, kalian bisa menggunakan penggaris ya sebagai alat bantu. Nah, ini penyajian relasi dalam bentuk diagram kartesius. Jadi sudah kita belajar tentang pengertian relasi dan juga cara menyajikan relasi. Semoga kalian memahami. Nanti kalian bisa berlatih supaya makin paham dengan latihan-latihan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.